Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yuk kita simak videonya. Hari ini Beni pergi ke sekolah. Sekarang Beni sudah kelas 2 SD. Beni bertemu teman-temannya, ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu, Siti, dan teman-teman yang lainnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Ciri-ciri dari kalimat tanya. 1. Menggunakan kata tanya yang diawali dengan kata apa untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan. Kemudian siapa untuk menanyakan pelakunya atau orangnya. Kapan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Di mana, kemana, dari mana untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Lalu bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Berapa untuk menanyakan jumlah. Jangan lupa untuk menuliskan kata tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. 5 pertanyaan yang tentang gambar di atas adalah 1. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? 2. Siapa yang bermain lompat tali? 3. Di mana Beni dan teman-teman bermain? 4. Kapan Beni dan teman-teman bermain? 5. Berapa banyak kelereng di dalam lingkaran? Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel, serta ada yang bermain estafet air. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Berdasarkan bacaan di atas, isi teks bacaan. 1. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Mereka sedang bermain kelereng. 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siti. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Bermain estafet air. 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita di atas? Bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Ketika waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Beni, Edo, Udin sedang bermain kelereng. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Bacalah teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih? Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagi 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi kepada orang 1 sehingga habis. Ulangan berulang. 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0.
Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang, isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Kalimat matematikanya adalah 8 dibagi 2 sama dengan, kalimat pengurangannya adalah 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 8 dikurangi 2 sampai habis, sampai hasilnya adalah 0. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Soal selanjutnya, dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok? Jika terdapat 3 kelompok, kalimat matematikanya adalah 21 dibagi 3. Nah, sekarang kita buat kalimat pengurangannya. 21 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 kurang 3 kurang 3 kurang 3 kurang 3. Nah, jadi di sini kita hitung 3-nya ada berapa? Ada 7. Jadi 21 dibagi 3 adalah 7. Selanjutnya, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini ada pembaginya, ya, ada hasilnya adalah 2. Jadi perkalian berapa yang hasilnya adalah 2? Yaitu yang pertama pembagian 10 dibagi 5 hasilnya 2, 8 dibagi 4 hasilnya 2, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya 6 dibagi berapa supaya hasilnya 3? 6 dibagi 2 hasilnya ada 3. Kemudian 9 dibagi 3, 12 dibagi 4, 15 dibagi 5. Pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 2. Ini datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah mengamati benda. Apakah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Kalau kalian belum pernah, yuk kalian coba lakukan seperti yang dilakukan oleh Benny dan teman-teman. Sekarang, simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian, catatlah isi cerita yang kamu dengar. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian dengan rapi. Baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap. Bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan juga ada gangsing dari plastik. Saat melakukan pengamatan, baju Udin keluar. Cara Udin berpakaian kurang rapi. Selain Benny dan Udin, ada Lani yang sedang mengamati balon. Balon dapat terbang karena balon terisi gas helium. Lani berpakaian dengan rapi dengan menggunakan rok di bawah lutut. Judul cerita yang tadi dibacakan adalah Mengamati Benda. Isi ceritanya yaitu Benny mengamati minyak, Udin mengamati gangsing, sedangkan Lani mengamati balon. Itu adalah cerita yang tadi dibacakan oleh guru. Sekarang, benda apa saja yang ada di dalam cerita? Bendanya yaitu ada minyak, gangsing, dan balon. Bagaimana cara berpakaian Udin? Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi.
Selanjutnya, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya tidak kotor. Selanjutnya, bagaimana bentuk minyak? Bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Baju masuk dalam celana. Mengapa balon bisa terbang? Karena balon berisi gas helium. Ragaman benda. Sediakan alat dan bahan, yaitu 1. Air, gangsing, dan balon. Kemudian amati bahan satu persatu. Selanjutnya, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. 1. Nama benda dan ciri-ciri benda. 1. Air. Ciri-cirinya adalah bentuknya menyesuaikan wadahnya, mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Yang selanjutnya adalah nama bendanya adalah gangsi. Ciri-cirinya keras, bentuknya tetap. Selanjutnya nama bendanya ada balon, bentuknya bulat berisi gas. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap wujud benda, padat, gas, cair, ciri-ciri yang berbeda. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. 1. Minyak di dalam gelas, wujudnya adalah cair. Gangsi, wujud bendanya adalah padat. 3. Udara di dalam balon, wujud bendanya adalah gas. Tuliskan tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. 1. Baju masuk ke dalam celana. Memakai kaos kaki warna putih kecuali ketika memakai pakaian pramuka. 3. Memakai sepatu warna hitam. Untuk perempuan memakai rok sampai bawah lutut. Memakai perhiasan berlebihan. Bacalah teks percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, aturlah posisi kedua kaki. Kedua, saling memegang bola dengan menggunakan kedua tangan. 3. Permainan saling dorong bola bisa dimulai. Soal latihan pembelajaran 1, yaitu kalian buka buku paket tema 2, halaman 119, kalian kerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan halaman 120 dari nomor 3 sampai dengan nomor 6. Kemudian pembelajaran 2, kalian tuliskan tata tertib berpakaian yang ada di sekolahmu. 2. Tuliskan wujud benda sesuai pada gambar ya. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Jangan lupa kerjakan dan tulis dengan rapi. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.